Rur, aku minta maaf, kata Arman tenang. Setenang langkahnya mendekati Ruri yang masih duduk di kursi sudut kamar tamu. Monyet! Ruri berteriak sekeras-kerasnya. Aku tidak keberatan mengantarmu ke Kaliurang sekarang. Badak! Rur, aku cinta padamu. Kau dengar? Buaya! Dasar buaya! Kau penyayang binatang nomor wahid rupanya ya. Ngomonglah yang lain. Jangan binatang melulu. Keluar kau. Pergi. Jangan marah lagi, Ruri. Karya Tuti Nonka. Narator Hanifah Abu Marzuki. Ruri gelisah memandangi langit. Mendung hitam berbondong-bondong datang, mirip barisan raksasa yang siap menerkam matahari. Memerasnya menjadi titik-titik air. Sudah 10 menit dia berdiri di tepi jalan. Belum juga ada bus yang lewat. Entah malapetaka apa saja yang menghalangi mereka sampai di Bulak Sumur. Ruri mundur selangkah ketika sebuah Toyota Kijang hijau tua lewat pada jarak 2 meter di depan hidungnya. Di belakang setir, di bawah alis hutan bakau, sepasang mata yang hitam pekat menatap lurus ke depan. Sedikit pun tidak melirik pada seorang gadis yang berdiri dengan gelisah di tepi jalan. Senyum simpatik menghiasi bibirnya, mengimbangi kicau nona manis yang duduk di sebelah kirinya. Kalau ada halilintar pecah di udara, pastilah halilintar itu berasal dari dada Ruri. Kurang ajar, sapi, monyet, badak. Ruri memaki sejadi-jadinya. Nyaris ditimpuknya kaca belakang mobil itu dengan batu besar yang ada di dekat kakinya. Mengejek dan berbuat kurang ajar padanya memang sudah kebiasaan Arman. Tetapi sekali ini, Ruri benar-benar merasa dipermainkan sekali. Marah sekali dia. Apalagi melihat betapa akrabnya gadis itu. Hei, apa urusannya dengan gadis-gadis yang bersama Arman? Apa pedulinya Arman membawa gadis atau tidak? Titik-titik air mulai turun dari langit. Ruri menengok ke ujung jalan, mencari-cari benda besar berwarna oranye. Nah, ada sebuah yang menuju ke arahnya. Tapi, ampun, menyusupkan sebelah tangannya saja rasanya dia tidak sanggup lagi. Apalagi tubuhnya. Gerimis makin deras. Ruri mengangkat tasnya untuk menutup kepala dan berlari-lari kecil mencari tempat berteduh. Tidak dihiraukannya ketika sebuah Toyota Kijang hijau tua meluncur cepat dari belakang dan berhenti di sampingnya. Masuklah, Rur. Arman mengeluarkan kepalanya lewat jendela. Karena Ruri menoleh pun tidak, terpaksa dia membuka pintu dan meloncat turun. Disambarnya lengan Ruri dan ditariknya masuk ke dalam mobil. Ruri terhenyak di jok depan, merasakan bahunya sakit bukan main oleh benturan pada bingkai pintu. Sebelum sempat tangannya meraih pintu dan meloncat keluar, mobil sudah lebih dulu meloncat ke depan. Ruri memutar tubuhnya, menentang Arman yang tengah sibuk menguasai setir. Lompatan yang tiba-tiba itu membuat mobil nyelonong keluar jalur kanan. Dengan kemarahan meluap-luap, Ruri mencabut rokok di bibir Arman dan membantingnya. Cepat Arman menginjak puntung itu sebelum apinya sempat membakar karet alas.
Begitu kelakuanmu pada gadis-gadis ya. Sembur Ruri geram. Hujan, aku memikirkan kesehatanmu. Balas Arman tidak kalah marah. Dengan membanting tubuhku dan membenturkannya pada bingkai pintu. Kau tidak bisa diperlakukan dengan lembut. Secepat bibir Ruri terbuka, secepat itu pula terkatup kembali. Tanpa sadar, pandangannya turun, jatuh ke alas kakinya. Jadi, Arman marah karena ia menolak berandalan itu memakaikan sepatunya. Oh lala. Kening Arman berkerut mendengar tawa Ruri. Dalam kemarahannya, masih juga tawa itu terdengar merdu di telinganya. Jadi, kau marah karena aku menolak kau pakaikan sepatuku? Tuduh Ruri di antara tawanya. Oh, Arman menoleh dengan heran. Jadi, kau mengira aku benar-benar akan memakaikan sepatumu? Jadi kau tidak tahu, aku cuma ingin lama-lama menikmati betismu dari dekat. Tak mau kalah, pikir Ruri dengan gemas. Laki-laki memang tidak pernah mau kalah. Di mana kau turunkan gadismu, Arman? Tanya Ruri. Sejak tadi pertanyaan itu mengganggu kepalanya, tetapi selalu tertunda tiap mau keluar. Itu bukan urusanmu kan? Kau toh tidak menurunkannya di tengah jalan. Dan kau toh tidak berpikir aku menurunkan dia karena kau bukan? Sialan, Ruri memaki. Arman tidak mau menjawab pertanyaannya dan dia pun tidak. Jadi betul, kau turunkan dia di jalan. Bagus betul perilakumu. Aku heran, kau ribut betul dengan gadis itu. Kalau dia mau nengok ibunya di panti rapih, apa aku harus mengantarnya sampai Kaliurang? Kaliurang. Kata itu membuat Ruri menggigil lagi ketika membayangkan Arman sudah sering ke sana bersama gadis-gadis lain. Ruri tidak tahu mengapa dia harus marah memikirkan Arman dan gadis-gadis itu. Dia memang berandalan. Kau mau apa, Rur? Bentak hatinya kesal. Arman terpaksa turun untuk membuka pintu halaman, sebab Pak Karta tidak mengenal suara klakson Toyota Kijangnya. Dihentikannya mobilnya di depan beranda, tepat pada sisi pintu Ruri. Ruri tahu, supaya dia tidak basah. Dan sebelum sempat Ruri bergerak, Arman sudah mengulurkan tangannya, membuka pintu untuk Ruri. Tubuhnya condong ke kiri, hampir-hampir rubuh di pangkuan gadis itu. Bulu kambingnya yang setengah basah hanya berjarak 3 senti saja dari hidung Ruri. Sayup-sayup dapat dihirupnya bau harum minyak rambut dari sana. Ruri menahan napas merasakan pancaran hawa hangat dari tubuh yang amat dekat itu. Debar jantungnya mendadak tidak terkendali lagi, seolah-olah berkejar-kejaran. Aliran darahnya bukan aliran darah lagi, tetapi sudah menjadi air terjun. Heran, padahal dia tidak pernah merasa demikian kalau berdekatan dengan Ari. Susah payah Ruri menahan keinginan yang melonjak-lonjak di dadanya untuk memeluk bahu yang bidang itu dan merebahkan kepala yang diselimuti bulu kambing itu di pangkuannya. Gila sekali. Ruri mengeluh. Setan mana yang begitu lancang menyusup ke dalam hati ini? Mereka berpandangan. Untuk pertama kalinya, Arman menjumpai Ruri memandangnya tidak dengan mata terbelalak. Senyumnya mengembang. Senyum yang tadi sempat membuat Ruri keheranan. Yang membuatnya berpikir, berandalan ini mempunyai daya tarik luar biasa.
Masuklah, Rur. Sebentar lagi air masuk ke mobil, kata Arman tanpa melepaskan matanya dari wajah Ruri. Matanya bercahaya, tetapi lembut, bening sekali. Ruri hampir tidak sempat bernapas oleh jantungnya yang menggelepar dengan kuatnya. Pelan kepalanya mengangguk. Baik, aku akan pergi ke Kaliurang. Ruri bertekad. Biar terbukti pada Arman, dia bukan gadis sembarangan. Jangankan mencium, menyentuh tangan pun tidak tanpa seizinnya. Kalau perlu, pelajaran judo yang ditekuninya 2 tahun yang lalu itu akan dipraktekannya kembali. Mumpung ada berandalan nyasar. Tetapi betulkah itu yang membuatmu bergairah pergi, Rur? Bisik hatinya. Tidakkah engkau malahan membayangkan berjalan-jalan dengan lengan saling mengait di antara kebun-kebun bunga yang indah? Tidakkah engkau malahan berpikir alangkah mendebarkannya sepasang mata di bawah alis hutan bakau yang bersinar kurang ajar, tetapi juga bening itu persetan. Seorang gadis tanggung berjalan menuju beranda rumah Ruri. Ruri memandangnya dengan penuh perhatian. Manis, lincah, bibirnya, itu adalah bibir Arman. Mbak Ruri, sapa gadis itu dengan lugu bertanya. Iya. Ruri mengangguk setengah heran menatap gadis itu. Ini ada titipan dari Mas Arman. Adiknya Arman? Ruri menebak. Gadis itu mengangguk, tersenyum. Diambilnya sesuatu dari tasnya. Sebuah surat. Ruri menerimanya dengan sebuah teka-teki silang terpapar di kepala. Sudah, Mbak? Permisi. Iya. Terima kasih, Dek. Ruri tergagap. Cepat dirobeknya sisi amplop itu. Sehelai kertas kalkir berukuran 7 x 12 cm ditariknya keluar. Kita tidak jadi keluar. Selamat berlibur. Ruri menatap 2 kalimat yang ditulis dengan rapido hitam itu dengan tubuh membeku. Kita tidak jadi pergi, katanya. Enak saja. Dikiranya apa aku ini? Kerbau yang bisa dipaksa dan dilepaskan begitu saja. Arman tentu tahu. Dia sudah bersiap pada jam 11 kurang seperempat seperti saat itu. Dan dengan enak saja dia mengatakan tidak jadi pergi. Permainan apakah yang lebih menjengkelkan daripada ulah berandalan itu? Ruri mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Dengan langkah-langkah panjang, dihampirinya telepon. Berandalan-berandalan biasanya kumpul di kantor senat pada jam-jam sekian. Benar saja, Arman ada di sana. Ada apa, Rur? Tenang sekali suara Arman terdengar dari kop telepon. Ruri menyebut nama Tuhan dalam hati. Tanpa bertanya lagi, Arman langsung menyebutkan namanya. Rupanya dia yakin betul Ruri akan segera menelpon begitu menerima suratnya. Kok kira gampang mempermainkan aku ya? Lengking Ruri tidak tanggung-tanggung kerasnya. Mempermainkan? Bagaimana caranya? Jangan main-main. Ruri marah sekali. Kau tidak bisa akrobat seenakmu di depanku. Perjanjian harus dipenuhi. Maksudmu ke Kaliurang? Aku tidak sudi berhutang janji pada berandal macam kau. Aku tidak memerlukan pembayaran hutangmu, Rur. Sekalipun demikian. Hei, betul.
Jadi kok gadis baik-baik, sudah punya pacar, lebih suka dibawa laki-laki lain ke Kaliurang daripada mengingkari janji pada seorang berandalan. Segala kegiatan organ tubuh Ruri bagian dalam seakan-akan berhenti dengan mendadak. Jantung berhenti memompa darah, paru-paru berhenti menyaring udara, usus berhenti dari gerak peristaltiknya. Tangannya terkulai dengan lemas. Diletakkannya gagang telepon kembali ke tempatnya. Kalimat terakhir Arman betul-betul memukulnya tanpa ampun. Hatinya menggeliat, sakit. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya betapapun kurang ajarnya Arman, berandalan itu dapat berkata demikian menyakitkan. Di balik kalimatnya yang sinis itu, Ruri merasakan Arman menilainya sebagai gadis murahan yang mau saja dibawa-bawa orang ke tempat peristirahatan. Hati Ruri luka, parah sekali. Kata-kata paling menyakitkan yang pernah diterimanya seumur hidup justru diucapkan oleh Arman yang semalam telah membuatnya memutuskan untuk meninggalkan Ari. Itukah pemuda yang kau pikir telah menguras rasa tertarikmu, Ruri? Desahnya berulang-ulang. Ruri mengangkat wajahnya dengan terkejut. Buku karangan Boris Pasternak nyaris lepas dari tangannya. Seperti malaikat gaib, tiba-tiba saja Arman sudah berdiri di depannya. Tegak, angkuh, mengejek, dan mempesona. Darah Ruri menggelegak seketika. Lidah api berpendar-pendar dari matanya ketika dihujamkannya pandangan ke wajah Arman. Rur, aku minta maaf, kata Arman tenang. Setenang langkahnya mendekati Ruri yang masih duduk di kursi sudut kamar tamu. Monyet! Ruri berteriak sekeras-kerasnya. Aku tidak keberatan mengantarmu ke Kaliurang sekarang. Badak! Rur, aku cinta padamu. Kau dengar? Buaya, dasar buaya. Kau penyayang binatang nomor wahid rupanya ya. Ngomonglah yang lain, jangan binatang melulu. Keluar kau, pergi. Ruri menyambar vas kuning, siap ditimpukkannya ke jidat Arman. Tapi secepat dia meraih vas, secepat itu pula Arman menangkap pergelangan tangannya. Ruri berusaha menarik tangannya, tetapi jepitan Arman seperti lingkaran besi, tidak bisa dipatahkan. Dengan nekat, Ruri menunduk dan menghantamkan ujung kepalanya sekeras-kerasnya ke wajah Arman. Sejenak Arman mengira tulang hidungnya patah. Jepitannya pada pergelangan Ruri mengendor. Kesempatan itu dipergunakan Ruri untuk melepaskan diri dan lari masuk kamarnya yang terletak di samping kamar tamu. Tetapi Arman tidak mau melepaskan buruannya begitu saja. Dengan satu lompatan panjang, dikejarnya Ruri. Pintu kamar Ruri menutup 2 senti di depan hidungnya, dan langsung dilanggarnya dengan sekuat tenaga. Pintu yang belum sempat dikunci Ruri itu terkuak dengan kerasnya, membuat Ruri terpental. Karena dorongan tadi, Arman juga ikutan terhuyung-huyung masuk kamar Ruri. Sebenarnya mereka tidak perlu jatuh. Tetapi Arman dengan kurang ajarnya mendorong Ruri hingga keduanya jatuh di atas tempat tidur. Dan sebelum sempat Ruri bergerak, Arman sudah menutup segala kemungkinan baginya untuk lolos. Kau diberi makan apa oleh ibumu waktu bayi, gadis? Tingkahmu liar betul. Pantas kalau jadi anak Tarsan. Geram Arman tanpa sedikit pun mengurangi himpitannya pada tubuh Ruri. Oh, jadi kau tidak liar.
Tidak kurang ajar. Alangkah lemah lembutnya, melanggar pintu kamar gadis, menghimpitnya demikian rupa, pikir Ruri sengit. Tetapi dia sudah lelah, terlalu lelah untuk mendampratkannya pada Arman. Mata mereka bersabung dalam jarak kurang dari 10 jari. Ruri melihat pusaran-pusaran deras dalam mata Arman, gelombang magnet yang menyeret dan menghempaskannya ke kanan kiri. Sejenak Ruri merasakan kembali sakit-sakit yang selama beberapa hari ini menghantamnya. Kalimat-kalimat yang sungguh menyakitkan. Sakit bahunya yang membentur bingkai pintu mobil. Sakit pergelangan oleh cengkeraman Arman. Dan sekarang, sakit tubuhnya dihimpit berandalan itu. Arman menyakitinya luar dalam. Ya, luar dalam. Ruri memutar wajahnya ke samping, menepiskan tatapan mata Arman. Dari lekuk di ujung matanya, mengalirlah sebuah anak sungai, berliku-liku menyusuri sisi wajahnya, dan menetes ke rambutnya. Arman membawa wajahnya ke wajah Ruri, menempelkan pipinya ke pipi gadis itu. Katakan, Rur, apa kelebihan Ari dibanding aku, sehingga kau memilih dia? Bisiknya lirih, mengayun di ambang putus asa. Ruri terisak. Kau kurang ajar, berandalan. Selalu menyakiti aku, desisnya Paro. Sebab kau tidak akan menaruh perhatian padaku kalau aku tidak menciptakan keributan. Ruri diam. Arman mengangkat wajahnya, menatap Ruri dalam jarak yang hanya bisa dilewati oleh udara. Aku mencintaimu, Ruri. Aku ingin memilikimu. Jangan bilang tidak. Hanya ada satu jawaban bagiku. Iya. Ruri teringat hari kemarin di ruang kuliah. Itulah wajah yang kemarin dilihatnya. Wajah bocah umur 5 tahun yang hanya tahu permintaannya adalah untuk diluluskan, bukan ditolak. Keluarlah. Ini kamar tidur, bisiknya. Didorongnya bahu Arman dengan lembut. Kau pikir aku mengira ini WC? Arman menunduk. Dikecupnya mata Ruri, beralih ke hidungnya, pipinya. Ruri menahan napas ketika kecupan itu sampai di bibirnya, mengulumnya dengan lembut. Gelombang hangat bergulung-gulung menghangatkan tubuhnya, mengalir dari bibir ke dada sampai ujung kaki. Ciuman selanjutnya bukan lagi kecupan yang lembut, tetapi kecupan yang bergelora menuntut. Menuntut untuk dibalas. Dan Ruri tidak punya kekuatan apapun untuk menolaknya. Ruri mendorong bahu Arman jauh dari tubuhnya. Keluarlah, celaka kalau dilihat ibu. Tidak celaka bagiku, sebab ibu pasti akan segera menikahkan kita. Ruri menggeliat bangun. Arman menahan bahunya. Ditatapnya Ruri lurus-lurus. Kau akan meninggalkan Ari, bukan? Bisiknya penuh tuntutan. Begitu caramu menggait seorang gadis. Kejam amat. Siapa yang kejam? Sejak pertama mengenal, aku sudah mencintaimu. Dan Ari menggaitmu begitu saja. Nah, siapa yang kejam? Salahmu tidak dulu-dulu datang padaku. Sebab dulu kau belum cinta padaku. Oh, jadi sekarang kau pikir aku cinta padamu? Tentu. Sebab kalau kau tidak cinta padaku, kau tidak akan mau kucium begini. Arman menundukkan wajahnya. Tetapi Ruri sudah lebih dulu mengelak. Ciuman Arman menyentuh kasur. Keluar, kataku.
kata Ruri keras. Jangan keras-keras, Rur. Didengar ibumu. Ruri membelalakan matanya lebar-lebar. Mau rasanya dia meninju wajah Arman, saking gemasnya. Aku suka melihat kau membelalak begitu. Tetapi tidak untuk bentakan-bentakan keras, kata Arman sambil tersenyum. Mata Ruri meredup. Dihembuskannya napasnya panjang-panjang. Seharusnya kita tidak boleh berpacaran. Malam minggu hanya akan berisi teriakan dan pertarungan kalau kau jadi pacarku, katanya lambat. Tidak, sebab aku tidak akan mengganggumu lagi. Kau tidak perlu marah-marah lagi, Ruri. Secepat kilat, Arman melesat keluar ketika didengarnya langkah-langkah kaki dari dalam. 2,5 detik setelah dia menata badannya di kursi tamu, Ibu Ruri muncul. Dengan wajah anak sekolah, Arman tersenyum dan mengangguk penuh hormat. Selamat siang, Ibu. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.